Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan penyerahan dan uji coba Rice Milling Unit atau RMU Mobile kepada kelompok tani Ubo Mudyo, Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Hal ini untuk membantu para petani agar lebih mudah mengelola hasil pertanian padi miliknya, sehingga menjadi beras dan dapat dipasarkan dengan baik. Usai dibuka secara langsung oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Sekretaris Desa Sungai Tonang Armadi. Dalam sambutannya, pihak desa mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kampar, terutama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar. Karena hal ini akan sangat mempermudah para petani dalam mengelola hasil pertanian padi miliknya sehingga dapat langsung dipasarkan. Karena hal ini juga sangat berdampak langsung terhadap peningkatan hasil pertanian nantinya dalam meningkatkan perekonomian para petani. Di mana di Desa Sungai Tonang juga menjadi salah satu wilayah penghasil swasembada pangan di Kabupaten Kampar. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pihaknya optimis potensi pertanian di Desa Sungai Tonang dapat terus berkembang dan lebih maju lagi. Seluruh potensi-potensi ini harus tetap dijaga dengan baik, terutama dalam mendukung program swasembada pangan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat. Dengan harapan akan berdampak pada peningkatan perekonomian bagi para petani yang ada saat ini. Di desa kita ini ada 3 kelompok tani. Ubola, Ubo Mudyo, Sadar. Jadi alat ini bisa dipakai oleh 3 kelompok itu. Memang di sini hanya ditulis 1 kelompok saja, supaya ditulis ketahui oleh ibu-ibu. Go batandoinya kan, aku bola jo ni kan. 3 kelompok ini ibu. Mudyo, Ubola, Sadar. Itulah yang digunakan untuk memperingan kerja ibu-ibu memesan padi. Tak perlu tinggal aja di rumah, telepon, motor datang. Itulah alat ini.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar yang juga hadir dalam kegiatan ini juga berharap bantuan Rice Milling Unit atau RMU Mobile dapat memberikan manfaat yang besar bagi para petani. Hal ini secara tidak langsung juga menjawab apa saja yang menjadi kebutuhan para petani. Untuk itu, pihaknya mengaku pemerintah Kabupaten Kampar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar hadir, terutama untuk membantu para petani dalam mengembangkan potensi pertanian yang sudah ada saat ini. Dengan tujuan agar para petani dapat menjadi sejahtera, ekonomi meningkat, dan usaha berjalan dengan baik. Pihaknya juga berharap alat pertanian yang sudah diberikan dapat bermanfaat bagi para kelompok tani, terutama agar dapat meringankan beban para petani dan memudahkan para petani mengelola hasil pertanian miliknya pasca panen dan siap untuk dijual kembali. Mudah-mudahan ini nanti bisa meringankan beban ama-ama ambo. Kalau panen di siko, mesti bisa berjalan ke siko. Kadang-kadang tak awak bah motor bah Honda pemantu padi tempe hilir lemak Kini lah dong. Tinggal nanti bunjunglah kelompok tani. Bapo minyak adi. Ya kan bapo biar perawatan. Nanti undiung-undiung mesti sama.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Nurilahi Ali dalam sambutannya berharap alat pertanian yang sudah diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal bagi para petani. Karena hal ini merupakan program khusus pemerintah Kabupaten Kampar, terutama di bidang pertanian, untuk mengembangkan potensi pertanian di Kabupaten Kampar menjadi lebih baik lagi. Terutama untuk mendukung program swasembada pangan yang sudah digaungkan oleh pemerintah pusat. Mengingat pembangunan bidang pertanian punya peranan yang sangat penting dalam mendukung program tersebut. Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Kampar juga sudah lakukan upaya pembinaan melalui dana APBD Kabupaten Kampar hingga mengoptimalkan agar Kabupaten Kampar juga memperoleh bantuan dari dana APBN. Di mana sejauh ini pengembangan tanaman padi sawah juga sudah sukses dilakukan di Kabupaten Kampar. Hal ini terbukti Kabupaten Kampar saat ini memiliki luas tanaman padi sawah sebanyak 3.200 hektar lebih, di mana Kecamatan Kampar Utama penyumbang sebanyak 375 hektar dan sebagian dari Desa Sungai Tonang seluas 30 hektar. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar juga sudah melakukan penangkaran benih padi sawah, sehingga bibitnya dapat dimaksimalkan untuk para petani. Di tahun 2024, pihaknya juga sudah melepas varietas padi unggul nasional yang dalam waktu dekat akan diserahkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yakni varietas padi Kuniong dan Sikampau sebagai varietas unggul nasional yang sudah diakui. Dalam hal ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar akan buatkan penangkarannya, sehingga kualitas padi di Kabupaten Kampar tidak kalah jauh dengan padi-padi unggul dari luar Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar mengaku para petani juga memperoleh bantuan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Riau yang sudah diperoleh bantuan berupa peralatan. Untuk itu, ke depan juga tetap dioptimalkan agar Kabupaten Kampar dapat meraih anggaran baik dari APBD Provinsi Riau maupun dari dana APBN. Di mana untuk dana APBN Kabupaten Kampar juga menerima bantuan irigasi yang sudah direalisasikan dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi para petani. Pihaknya juga menghimbau kepada para petani agar tidak terjadi alih fungsi lahan karena akan berdampak pada produktivitas pertanian di Kabupaten Kampar. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya pemerintah pusat sudah menjadikan sektor pertanian ini sebagai program strategis yang berfokus kepada tanaman pangan, khususnya adalah tanaman padi. Karena sampai saat ini kita masih memakan nasi, Mak ya. Jadi belum ada di daerah kita ini tidak makan nasi. Kalau kurang aja dari 3 kali lah payah Mak ya. Nah, jadi pemerintah pada saat ini memang khusus dia untuk tanaman pangan ini, yang dikhususkan adalah padi. Maka pemerintah Kabupaten Kampar kedepannya akan menitik beratkan pembangunan di sektor pertanian ini untuk meningkatkan produksi padi. Artinya padi yang Bapak Ibu tanam nantinya tentu kita berharap kita akan melakukan pembinaan yang lebih efektif lagi. Kita akan mengawasinya supaya padi yang ditanam ini bisa meningkat produksinya.
APBD 2 kita sudah melakukan di tahun 2024 ini, yaitu pengembangan tanaman padi sawah seluas 650 hektar yang alhamdulillah pada saat ini sudah melakukan panen. Dan alhamdulillah juga Pak, hasilnya seperti yang kita dengar tadi, tidak saja hanya di daerah ini tetapi di daerah yang lain juga meningkat hasilnya. Dan buat kita ketahui secara bersama bahwasanya luas tanaman padi sawah yang secara LP2B-nya secara berkelanjutan Kabupaten Kampar ini luasnya adalah 3.220 hektar. Dan untuk Kampar Utara ini menyumbang sebanyak 375 hektar. Dan terlebih khususnya mungkin di desa Sungai Tonang ini untuk kelompok Umbu Budio ini adalah 30 hektar. Itu merupakan sumbangsih Mak untuk bagaimana caranya kita bisa meningkatkan produksi dari pangan ini. Kemudian kami Dinas Pertanian juga melakukan penangkaran benih padi sawah seluas 10 hektar. Supaya apa? Supaya amak-amak yang ada di situ tidak payah untuk mencari bibit padi ataupun benih padi yang bermutu ini. Kemudian kami Dinas Pertanian di tahun 2024 ini juga sudah melepas Pak paritas padi menjadi unggul nasional. Itu adalah padi lokal kita yang kita jadikan unggul nasional, dan alhamdulillah SK-nya sudah keluar, tinggal kita jemput saja lagi nih ke Kementerian Pertanian. Yang pertama yaitu padi kuning dan si kampau. Artinya kita tetap membawa nama daerah kita, dan ini jenis padi ini sudah kita jadikan menjadi paritas unggul nasional. Dan alhamdulillah nanti kita juga akan bikinkan penangkar untuk komoditi 2 ini, dan ini yang akan kita kembangkan ke depannya menjadi ciri khas kita Kabupaten Kampar. Karena apa? Karena rasanya juga tidak berbeda dari yang paritas-paritas lain yang dari Sumbar ini. Bahkan ini sudah sesuai dengan selera kita semua. Untuk tahun ini sudah mengadakan sebanyak 7 unit, kultivatornya 20 unit, power threshernya 1 unit, traktor roda 4 1 unit, dan RMU mobile 1 unit. Ini yang ada di depan kita. Dinas Pertanian juga sudah melakukan pembangunan jalan usaha tani yang bersebar di Kabupaten Kampar ini. Tentu kita mengutamakan kepada yang lebih membutuhkannya. Untuk sumber dana APBD 1 dari Provinsi Riau, kita juga sudah mencari dan sudah dapat, yaitu CHB, combine CHB sebanyak 1 unit, traktor roda 4 1 unit, dan hand traktor
2 unit. Begitulah kami Dinas Pertanian bagaimana caranya meraih anggaran tidak hanya saja dari APBD 1 tetapi juga APBD 1. Kemudian dari APBN kami sudah mendapatkan kegiatan yaitu pembangunan irigasi perpompaan sebanyak 4 unit, pembangunan irigasi perpipaan sebanyak 7 unit, rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 2 unit, serta mesin pompa air sebanyak 51 unit. Hal ini kenapa kita lakukan untuk air? Karena air ini adalah sumber utama di dalam kita melakukan pertanaman. Makanya untuk kedepannya kita harus lebih meningkatkan lagi bagaimana caranya untuk membuat jaringan irigasi dan pompa-pompa yang sudah diberikan kepada petani mohon dirawat sebaik mungkin, karena tidak akan pernah ada sesuatu hal yang awet tanpa dilakukan perawatan. Kami dari Dinas Pertanian tidak hanya sekedar untuk kebutuhan pribadi saja. Ini harus lebih kita tingkatkan. Ayo kita usahakan jika perlu kita berbisnis juga dengan lahan padi sawah kita ini. Beras semakin lama tentu semakin mahal. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya bisa nanti merasakannya kalaulah beras ini tidak ada di rumah nanti. Nah, jadi saya berharap kami pemerintah Kabupaten Kampar, mari selalu kita tingkatkan usaha tanaman pangan padi sawah kita ini, khususnya jangan lagi terjadi alih fungsi lahan. Nanti kami Pak Kades, Pak Dewan Perdanya ini sudah kita terbitkan di Desember 2021 Pak. Dan ini juga sudah kita sebarkan ke setiap kecamatan yang potensi dengan lahan pangan ini. Kami ingin bekerja sama dengan Bapak-Bapak Kepala Desa supaya hal ini jangan lagi semakin hari lahan pangan sawah kita semakin berkurang. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar didampingi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Zulfan Azmi juga meninjau langsung proses pengelolaan padi menjadi beras melalui Rice Milling Unit atau RMU Mobile. Sebelumnya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar juga sudah memiliki alat combine harvester mobile untuk membantu para petani dalam memanen hasil pertanian miliknya. Hal tersebut juga dikombinasikan dengan alat traktor roda 4 untuk memudahkan para petani memanfaatkan kembali lahan pertanian pasca panen yang sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu memang kita berharap banyak untuk ke depan ini yang lebih efektif itu bahwa Ubjalah nanti yang akan mengoperasionalkan alat ini, sehingga nanti alat tersebut
bisa umur ekonomisnya menjadi panjang. Seperti itu kira-kira ya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar juga tetap berupaya memfasilitasi kebutuhan pertanian masyarakat. Sehingga dengan bantuan yang diberikan dapat memudahkan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian miliknya, terutama dengan harapan hasil pertanian yang diperoleh dapat lebih maksimal dan memenuhi kebutuhan pangan, terutama di wilayah Kabupaten Kampar.